Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Ibu Tia ya. Ibu Tia komennya adalah, oke Pak Effendi, masih dalam pemahaman. Ya, ini yang di komen ini adalah ketika saya mengajak teman-teman untuk masuk dalam sebuah Zoom dan kemudian belajar tentang Moonbot. Ya, kalau kita bicara masalah investasi, Jess, ya kan ada 4 itu ya. Ada 4 yang disebut sebagai kuadran dalam hidup. Kuadran kiri sama kuadran kanan. Nah, yang nggak setuju dengan kuadran ini monggo aja, itu sah-sah aja. Ya, tapi saya mengikuti alirannya Robert Kiyosaki tentang kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah ada 2, yaitu employee dan self-employee. Kuadran kanan itu ada bisnis dan investasi. Ya, kuadran kiri itu adalah employee, itu adalah orang yang digaji. Nah, apakah orang yang digaji tidak bisa kaya? Bisa. Kalau dia bisa memanage uangnya, manajemen finansialnya, money manajemennya kuat, maka dia bisa kaya dengan gaji yang dia dapatkan. Yang kedua, dia dibayar karena keahliannya dia. Apakah orang-orang ini bisa kaya? Bisa, selama dia menggunakan keahlian dia. Seperti dokter, seperti pengacara, seperti insinyur, seperti tukang becak, seperti tukang payung juga, seperti tukang sol sepatu, seperti tukang gigi. Nah, itu semuanya bisa kaya karena ya dia dibayar karena keahliannya dia. Ahlinya apa? Kayak saya motivator, saya dibayar dengan keahlian saya memotivasi orang. Tentunya bukti-bukti dari orang-orang yang dimotivasi pasti diminta, sehingga saya dibayar sesuai dengan kemampuan saya untuk bagaimana memotivasi orang sehingga orang itu melakukan apa yang saya motivasikan dan keinginan dari perusahaan untuk melakukan apa. Tapi kuadran yang ke kanan ada 2, yaitu kuadran tentang bisnis dan kuadran tentang investasi. Nah, yang paling tinggi kastanya ya pasti investasi. Karena orang yang investasi pasti mendapatkan hasil lebih gede daripada yang lain-lain. Cuman permasalahannya, kamu tidak pernah bisa investasi kalau kamu tidak punya income. Kamu tidak punya duit. Nah, apa yang kamu investasikan kalau kamu tidak punya duit? Nah, pemahaman orang-orang ini kadang-kadang culun. Culunnya kenapa? Dia kepengen investasi dengan hasil yang sangat besar, tapi yang diinvestasikan tidak ada. Contoh di Moonbot yang saya tawarkan, duit cuman cepet $1.000, tapi pengen cepet kaya dari uang $1.000. Ya piara tuyul, Jess. Nggak bisa kamu investasi kaya dengan $1.000, itu nggak mungkin bisa. Kalau seandainya Bitcoin ngepam, kamu dapat keuntungan 100% dari investasi $1.000, kamu hanya dapat $2.000, Jess. Kamu hanya dapat $2.000, nggak kaya itu, ya. Buat DP motor aja nggak bisa. Buat DP motor aja nggak bisa. Tapi kamu merasa bahwa itu sudah yang paling hebat sehingga kamu berhak memaki-maki orang yang ngajakin kamu investasi. Seandainya kamu punya duit $10.000, kamu masukkan ke Moonbot dan Moonbot mengolah dalam waktu 1 tahun, kamu untung cuan 100% mamanya. Kamu hanya dapat 10.000 lagi. Ketika dijumlah dengan modalnya hanya 20.000, itu juga tidak kaya, Jess. Itu belum kaya. Jadi kalau kamu pengen sudah masuk ke dunia investasi, ya seberapa duitmu diinvestasikan, baliknya itulah yang akan menjadikan kamu kaya. Jangan kebalik. Itulah sebabnya saya kembali ke kuadran ke kanan yang bagian atas, yang nomor 3, yaitu apa? Bisnis. Karena dengan bisnis itulah kamu bisa menginjek investasimu. Dengan bisnis itulah kamu bisa mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu yang bisa kamu investasikan sebagian. Nah, ada 3 model bisnis ini di dunia ini. Yang pertama, kamu harus punya modal kuat. Untuk apa? Mencipta sistem. Modalnya pasti ratusan M. Kamu siapkan PT-nya, kamu siapkan pabriknya, kamu siapkan manajemennya, kamu siapkan SDM-nya, kamu siapkan sirkulasinya, kamu siapkan gudangnya, kamu siapkan marketingnya, kamu siapkan salesnya, semua kamu harus siapin. Nah, itu modalnya ratusan M sampai triliun. Ya saya nggak punya duit untuk itu, gitu. Nah, kalau saya bisa punya duit pun dibutuhkan keahlian secara spesifik. Nggak bisa sembarangan, pasti hilang duitmu. Karena orang-orang yang punya bisnis pasti dia udah gagal bangun sekian kali.
baru mendapatkan bisnisnya. Contoh cerita tentang Indofood aja, itu Om Suryong hancur bangun berapa kali sampai dia mendapatkan Indofood dan Bank BCA-nya. Kamu kan belum mendengar cerita itu. Gitu loh, Jess. Atau yang kedua, jenis bisnis yang kedua, tapi modalnya juga gede. Modalnya paling tidak 40 juta sampai 1,5 M sampai 3 M-an. Apa itu? Beli franchise. Beli franchise yang murah-murah kayak kopi-kopian itu 30-40 juta udah bisa beli franchise-nya. Tapi kan hasilnya nggak maksimal juga. No, kereta bus lewat. Benar nggak, Jess? Nah, ada jenis bisnis yang ketiga yang saya tawarkan melalui video yang di komen sama Ibu Tia ini. Yaitu apa? Sistemnya sudah ada. Yang kedua tadi kan franchise, kamu beli sistem. Yang pertama mencipta sistem. Nah, sistemnya sudah ada, kamu tidak perlu beli sistemnya, kamu masuk ke dalam sistemnya. Dan itu sangat murah sekali. Hanya 23 juta untuk masuk dalam sistem. Kamu mendapatkan username di sana. 23 juta itu kan tidak membuat kamu miskin dan tidak membuat kamu kaya, Jess. Tapi hasil dari 23 juta kalau kamu jalankan bisnisnya, sistemnya sudah ada. No, video saya beredar banyak. No. Ini sistem, ini orang gagal, ini orang berhasil. Sistemnya ada di tengah-tengah. Sistemnya di tengah-tengah. Ada orang yang gagal, ada orang yang berhasil. Apa yang membuat orang ini gagal? Ya karena dia tidak ikut sistem. Apa yang membuat orang ini berhasil? Karena dia ada dalam sistem, dia masuk sistem. Ketika sistem itu bersayap, dia pasti ikut bersayap. Kenapa? Karena sistemnya udah ada. Kamu tinggal masuk dalam sistemnya. Gitu. Nah, sistem inilah yang akan membackup kamu ketika kamu punya investasi cuma 1.000, ketika kamu punya investasi cuma 10.000, itu bisa menang banyak. Karena apa? Karena sistem ini membuat investasi kita yang cuma 1.000, investasi kita yang cuma 10.000 bisa dikalikan dengan 500 orang, dengan 1.000 orang, dengan 10.000 orang, sehingga ada peringkat yang namanya bronze, silver, gold, eksekutif, double eksekutif, triple eksekutif, dan kemudian diamond. Nah, ketika kamu diamond, kamu bisa punya bonus yang bisa membeli 1 Bitcoin. Nah, kan ini tidak disadari banyak orang. Karena orang hanya memikirkan duit saya udah masuk sekian loh, Pak. Saya udah investasi sekian loh, Pak. Lah, untung cuma 0,4 dolar loh digembar-gemborkan sampai kayak dunia ini mau runtuh dan kemudian kita ini nipu kesana kemari, Jess. Kamu coba mikirlah, itu tuh yang margin call di luar sana, yang nggak ada sistemnya, yang dia harus mentolo matanya sampai melotot, yang kemudian duitnya hilang. Hari ini loh saya nonton video, ada orang-orang yang bilang hilang 500 juta, ada orang yang bilang hilang 1 miliar, tapi nggak kapok. Nah, kamu baru kehilangan 0,4, 0,6 dolar aja. Duitmu lo utuh, modalmu lo utuh, itu saja bisa kayak kita ini. Nah, ngerti kan kamu dunia investasi seperti itu jahatnya, ya? Belum lagi kamu yang dulu ditipu dengan money game yang menggunakan kedok, multi level marketing. Multi level marketing itu sistem, Jess. Itu bagus banget, Jess. Saya loh nggak kapok untuk ikut sistem multi level marketing. Karena saya bergabung di dalam satu sistem multi level marketing, dan sampai hari ini saya mendapatkan passive income dari situ. Ini kadang-kadang kita nggak habis pikir nih ngelihat ini. Nah, ada 4 hal yang tadi saya ucapkan. Kamu di kuadran kiri atau kuadran kanan? Kuadran kanan yang paling enak ya investasi. Tapi duitmu berapa mau investasi? Gitu loh. Triliunan kah? Sehingga kamu sekali dapat pengembalian pun bunyinya miliar. Ini kan investasimu cuma 1.000 dolar, 10.000 dolar. Kamu belum berani menginvestasikan 100.000 dolar. Kamu baru paling tinggi investasi 150 juta. Kalau kamu dapat rebate kembali 100% loh, cuma 300 juta dapatnya. Belum bisa dapat DP rumah juga. Aduh, ayolah, waras dikit lah ya. Bangun bisnisnya dulu, dapatkan income-nya dulu, sehingga income itu bisa menambah investasi kita.